Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pelajaran kita di kimia kelas 10 semester Gasal. Ini adalah materi kita yang terakhir sebelum PAS ya, penilaian akhir semester, yaitu tentang bentuk molekul, hibridisasi, dan gaya antar molekul. Untuk bentuk molekul sebagian kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita lihat dulu peta konsep yang ini. Jadi ketika kita belajar geometri molekul itu bisa ditentukan dengan teori domain elektron, yaitu pengembangan dari teori VSEPR, dan ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk mengingatnya, jadi teori domain elektron, di mana domain elektron itu bisa berupa ikatan rangka, bisa ikatan tunggal, bisa pasangan elektron bebas. Nah, pada ikatan tunggal nanti bisa bentuk domain elektron itu dipengaruhi oleh adanya PEB atau tanpa PEB, di mana adanya PEB itu akan mempengaruhi sudut ikatan. Nah, bentuk molekul itu ditentukan oleh PEI atau pasangan elektron ikatan. Ya. Kemudian selain teori VSEPR, bentuk molekul juga bisa ditentukan dengan teori hibridisasi. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu adalah teori hibridisasi. Kemudian di sebelumnya kita juga belajar tentang kepolaran molekul. Jadi bentuk geometri molekul juga akan menentukan kepolaran molekul selain elektronegatifan ya. Jadi bentuk molekul yang simetris nanti molekulnya jadi non-polar, sedangkan yang asimetris jadi polar. Nah, adanya kepolaran molekul ini akan menimbulkan gaya antar molekul. Jadi antara molekul satu dengan molekul yang lain terdapat gaya. Nanti ada gaya van der Waals, ada gaya London, gaya dipol-dipol, dan gaya dipol dan dipol terinduksi. Kemudian nanti juga ada gaya antar molekul itu ada ikatan hidrogen. Jadi antar molekul-molekul yang mempunyai elektronegatifan yang besar. Oke, kita ingat dulu sebentar tentang teori domain elektron. Jadi untuk meramalkan bentuk molekul dengan menggunakan teori domain elektron, pertama yang dilakukan adalah menentukan jumlah domain elektron. Masih ingat? Domain elektron itu bisa berupa ikatan tunggal, bisa ikatan rangka, bisa pasangan elektron bebas. Kemudian bentuk molekul juga dipengaruhi oleh gaya tolak antar domain elektron. Jadi antara PEB-PEB, PEB-PEI maupun PEI-PEI, di mana gaya tolak terbesarnya adalah PEB dengan PEB. Sedangkan bentuk molekulnya hanya ditentukan oleh PEI. Jadi adanya PEB itu akan menyebabkan sudut ikatannya jadi lebih kecil. Contoh misalnya di sini adalah bisa juga menentukan bentuk molekul juga menggunakan rumus tipe molekul. Contoh misalnya PF3. PF3 itu ada berapa domainnya? Ada 1, 2, kemudian 3 dan 4. Jadi 3 PEI, 1 PEB. Jadi tipe molekulnya adalah A X3E, di mana A ini adalah atom pusatnya, sedangkan X itu adalah PEI-nya, sedangkan E itu adalah pasangan elektron bebasnya. Nah, tipe molekul AX3E itu bentuknya adalah piramida trigonal. Kalau dalam struktur Lewisnya jadi seperti ini ya. Jadi PEI harusnya kan kalau domainnya 4, kalau dia PEI semua bentuknya tetrahedral yang sudutnya 120. Sedangkan karena ini ada PEB-nya di sini, di mana PEB dengan PEI ini terjadi tolak menolak sehingga sudut ikatannya jadi kurang dari 109. Gitu ya. Jadi adanya PEB itu menyebabkan sudut ikatannya jadi lebih kecil. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita belajar tentang hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Jadi hibridisasi itu merupakan peleburan orbital-orbital dari tingkat energi yang berbeda menjadi orbital yang energinya setingkat. Jadi jumlah orbital hibrida atau hasil hibridisasi itu akan sama dengan jumlah orbital yang terlibat dalam hibridisasi tersebut. Nah, nanti ada orbital asalnya misalnya S dan P, nanti berarti orbital hibridanya jadi SP.
dan seterusnya ya. Jadi ini adalah bentuk orbital hibridanya, sudut ikatannya adalah seperti ini. Kita lihat saja langsung pada contohnya. Contoh misalnya molekul BeF2, di mana Be itu nomor atomnya 4, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2. Berarti elektron valensinya atau elektron terluarnya adalah 2s2. Ingat yang digunakan untuk ikatan adalah elektron valensi atau elektron terluarnya. Berarti konfigurasinya adalah 2s. Nah, Be supaya bisa berikatan dengan F, dia F2 itu harus menyediakan 2 orbital yang kosong. Nah, kan menyediakan 2 orbital yang kosong, maka nanti terjadilah eksitasi di mana satu elektron dari 2s ini akan berpindah ke 2p, sehingga nanti ada 2 orbital yang kosong. Kemudian elektron dari F ini akan masuk atau terhibridisasi pada orbital S dan P gitu. Jadi satu di 2s, satu di 2p. Nah, sehingga terbentuklah orbital hibridisasinya adalah sp. Karena orbital hibridisasinya sp, maka bentuknya linier seperti pada tabel sebelumnya ini ya. Sp itu berarti bentuknya linier, sudutnya 180 derajat. Nah, seperti ini. 2 elektron tidak berpasang pada orbital ini akan menerima elektron dari F. Jadi tadi ya, ini 2s tereksitasi, elektron satunya ke orbital 2p. Nah, masing-masing elektron F ini akan menempati orbital yang kosong dari 2s Be. Oke, lanjut contoh yang kedua, yaitu molekul BF3. B itu nomor atomnya 5, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2 dan 2p1. Berarti elektron valensinya adalah 2s2 dan 2p1, maka orbitalnya seperti ini, 2s2, 2p1. Nah, supaya B ini bisa berikatan dengan F, maka B harus menyediakan 3 orbital yang kosong, sehingga elektron dari 2s ini akan tereksitasi ke 2p, sehingga tersedialah 3 orbital yang kosong. Nah, 3 orbital yang kosong ini akan ditempati elektron dari F, sehingga terbentuklah orbital hibridisasi S dan P2. Jadi ini S1 dan P yang terhibridisasi adalah 2, maka bentuk hibridisasinya adalah segitiga planar atau orbital hibridisasinya adalah sp2. Itu dengan sudut ikatannya 120 derajat. Lihat contoh yang ketiga, yaitu molekul CH4. Caranya sama ya, bahwa C nomor atomnya 6, maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2, sehingga ini adalah orbital elektron valensinya, elektron keluarnya maka 2s, 2p2. Nah, satu elektron dari S ini tereksitasi pindah ke sini ke 2p. Untuk menyediakan 4 orbital yang kosong supaya bisa ditempati oleh 4 elektron dari H. Nah, seperti ini, maka tersedialah 4 orbital yang kosong, kemudian ditempati oleh 4 elektron dari H, maka orbital hibridisasinya adalah S1, P-nya 3, sp3, maka bentuk molekulnya adalah tetrahedra. Itu tadi contoh dari hibridisasi orbital. Jadi orbital hibridisasi. Jadi bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Nah, tadi contoh 2 CH4 itu ada seperti ini. Jadi orbital S, kemudian ada P-nya kan, ada S1, P-nya 3, PX, PY, PZ, maka terjadi orbital hibridisasi jadi seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, S, PX, PY, PZ, maka setelah mengalami hibridisasi jadi seperti ini, yaitu menjadi tetrahedral. Itu ya, jadi sp3 bentuknya seperti ini, maka nanti bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Seperti ini, tetrahedral ya. Oke, lanjut. Jadi ini ada beberapa contoh. Tadi kalau linear